Randy ambil kain itu dan dia buka. Mungkin karena saking gemeterannya, kain itu jatuh, brak, dan keluarlah apa yang ada di dalam kain itu. Bayangin lu tinggal di satu desa yang katanya tenang, tapi satu malam lu denger nama lu disebut di toa masjid. Lastri Sujayanti. Padahal lu baru aja ngobrol sama orang itu pagi harinya. Jadi keinget sama lagu, siapa tuh lagu yang kemarin pagi dia masih bicara. Kemarin pagi dia masih bicara. Sorry. Dan yang lebih ngeri lagi, waktu jasadnya Lastri ini ditemuin, matanya itu nggak ada. Kayak diambil, kayak dicongkel. Dan setelah itu, desa ini nggak pernah tenang lagi. Orang-orang mulai ngelihat ada sosok perempuan hamil berdiri di lorong rumah. Matanya bolong sambil teriak-teriak minta tolong. Jadi pertanyaan sekarang adalah, ada apa di balik kematiannya Lastri? Siapa yang melakukan hal kejam itu? Dan kenapa arwahnya si Lastri ini kayak yang belum ikhlas pergi? Tonton video ini terus. Oke, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Welcome back to House Horror. Dimana di segmen ini kita akan menceritakan kisah-kisah horor dari kalian. Mungkin aja kejadian sama gue. Dan langsung aja, mode horor aktif. Jadi di satu desa yang ada di Jawa Timur, bro, ya, ada seorang perempuan namanya Lastri. Nah, Lastri ini lagi hamil besar dan dia tinggal sementara di rumah bibinya tuh, namanya Bidarsih. Sebenarnya Lastri itu awalnya tinggal di kota bareng sama suaminya, tapi karena suaminya pergi merantaunya itu nggak tanggung-tanggung ke luar negeri buat kerja. Lastri ini mutusin buat balik ke desanya, desa X lah kita sebut aja ya, buat melahirkan di situ, yang tempat yang dianggap nyaman. Dan di desa itu, satu-satunya keluarga dia yang masih ada ya cuma bibinya aja, yaitu Bidarsih. Nah, rumahnya Bidarsih itu letaknya ada di ujung desa, deket pohon beringin gede yang katanya itu angker dari dulu. Dan rumahnya Bidarsih ini juga nyatu sama warung nasi yang udah lama juga nih berdirinya. Jadi ya walaupun emang agak serem gitu ya lingkungan rumahnya, setidaknya dengan adanya warung nasi, masih adalah orang-orang datang, masih rame lah gitu ya. Tapi malam-malam di rumah itu, hawanya suka berasa beda. Apalagi semenjak Lastri datang dan tinggal di sana. Beberapa kali Bidarsih ini suka ngedenger ada suara aneh dari kamar Lastri. Kayak ada suara orang nangis, pelan banget. Tapi setelah dicek, Lastrinya entah lagi tidur atau ya emang dia lagi nggak nangis. Dan Lastri sendiri pun gak dengar suara tangisan itu. Kadang juga Bidarsih ngedenger ada suara langkah kaki di rumahnya. Kan lantainya masih dari kayu tuh kan. Jadi ada suara kayak suara berderit. Tapi setiap kali dicek, lagi-lagi gak ada siapa-siapa. Awalnya Bidarsih pikir mungkin semua itu emang Lastri itu yang nangis, yang jalan-jalan di rumah itu tengah malam. Dan Bidarsih mikir ya mungkin Lastri gelisah kayak begitu pengaruh kehamilan kali ya, hormonnya nggak stabil, berimbas sama emosinya tuh. Tapi lama-lama kok suaranya jadi makin sering. Bahkan tetangga sebelah yang buka warung juga dan warungnya itu buka sampai malam pernah bilang kalau dia ini ngeliat ada sosok hitam berdiri di depan rumahnya Bidarsih. Tapi yang paling bikin merinding adalah kejadian di malam itu.
Jadi suatu malam ada satu perempuan namanya Tiara. Ya, Tiara ini anak tetangganya Bidarsi yang masih remaja lah. Nah, waktu itu Tiara ini lagi tidur di kamarnya. Dan tiba-tiba dia ini kebangun. Gara-gara dia ngedenger suara toa masjid yang berbunyi. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang Lastri Jayanti. Wah, di situ kesentak lah si Tiara kan. Ya gimana enggak? Perasaan baru pagi tadi dia ngobrol sama si Lastri. Dan pagi tadi juga dia nemenin si Lastri ini belanja ke pasar. Buat keperluan warungnya Bidarsi. Kok malamnya udah innalillahi? Karena pengumuman itu di luar rumah warga-warga pada rame tuh. Orang-orang masih nggak percaya kalau Lastri ini udah meninggal. Soalnya Lastri ini diketahui pertama nggak pernah punya penyakit. Gitu ya. Masih sehat-sehat aja, masih suka keluar rumah, masih suka ketemu warga. Terus biasanya yang bikin mati mendadak begini kan santet gitu ya. Atau apa. Nah biasanya yang kena santet ini orang yang punya musuh. Tapi Lastri ini perasaan nggak pernah punya musuh. Orang hidupnya nggak neko-neko. Orangnya baik, ramah, banyak yang suka. Apalagi cowok-cowok di desa itu, banyak yang naksir sama si Lastri. Sebelum akhirnya si Lastri bikin mereka semua patah hati tuh, gara-gara dia nikah. Nah, Tiara yang masih shock karena ngedenger pengumuman kematian itu, buka jendela pelan-pelan. Dari celah jendela, dia ngeliat tuh rombongan warga udah rame-rame berbondong-bondong pergi ke rumahnya Bidarsi. Muka mereka campur aduk tuh. Ada yang kaget, ada yang sedih, ada yang kayak nggak percaya, ada yang bingung. Nah, waktu si Tiara lagi ngintip dari jendela itu, tiba-tiba, Tiara? weh, ternyata itu ibunya teriak manggil-manggil. Bikin si Tiara kaget. Cuma si ibunya ini kayak abis lari bro. Ngos-ngosan. Dan ini bikin Tiara heran. Ibunya ini udah pakai baju serba hitam. Padahal ibunya ini jarang banget pakai baju kayak begitu. Kecuali emang ada kematian. Ibu kenapa? Kok pakai baju hitam segala? Ibu sakit? Kamu udah dengar beritanya belum? Udah bu, tapi Tia gak percaya. Tadi pagi Tia masih nemenin Mbak Lastri ke pasar. Bantuin belanja buat warung Bidarsi. Mana mungkin dia meninggal secepat itu? Tia, ayo ke rumah Bidarsi sekarang. Kita lihat sendiri jasadnya sebelum dimandikan. Ibu kok yakin banget Mbak Lastri meninggal? Tia gak percaya. Mungkin Mbak Lastri masih hidup bu. Mungkin ini cuma kesalahpahaman. Tapi ibunya ini gak ngerespon lagi. Dia langsung keluar kamar nyuruh Tiara buat cepet ganti baju. Dengan hati yang gak enak, Tiara buru-buru lah tuh ganti baju. Dia pakai baju gamis sama pakai kerudung yang dulu pernah dibeliin sama Lastri. Gak lama setelah itu suara rame, suara ribut dari luar rumah. Ngebuat Tiara yang lagi ganti baju tiba-tiba ngepost nih kan. Wih, tuh suara kayak gue kenal. Dan itu suara dari suara Bu Halimah, teman ibunya. Yang Tiara denger, mereka ngobrol kayak begini. Bu Yati, Tiara, kamu pergi ke rumah Bidarsi duluan ya. Nanti Ibu nyusul sama Tante Halimah. Bu Yati, udah dengar berita dari masjid belum? Sudah. Akhirnya Bidarsi menemukan jasad Lastri di kamarnya. Itu bukan salah saya. Saya nggak mau disalahin. Saya juga nggak mau disalahin. Ini semua pasti Randy yang ngelakuin. Gue gak tahu apa yang udah terjadi sebenarnya dan gak tahu apa yang mereka lagi omongin. Tapi kedengarannya Bu Halimah sama Bu Mariati ini kebingungan tentang apa yang mesti mereka lakuin. Karena mereka sama-sama kayak gak mau disalahin gitu. Dan mereka takut kalau Lastri nanti bakal nuntut bales. Nah, makin bingung kan lo? Dan Tiara yang ngedenger kata Randy disebut di percakapan ibunya ini agak heran. Randy? Kenapa sama tuh orang? Yang jelas, ada sesuatu yang mereka sembunyiin. Selesai ganti baju, Tiara langsung pergi ke pintu belakang tuh. Dia keluar lewat situ dan jalan menuju ke rumahnya Bidarsi. Dia harus mastiin sendiri berita ini. Jalanan desa waktu itu sepi. Aneh juga gitu loh. Padahal biasanya jam-jam segitu itu masih banyak anak-anak yang main. Ada juga ibu-ibu yang belanja di warung, tapi kok sekarang nggak ada orang. Sampai akhirnya lagi jalan gitu dari kejauhan, si Tia ini ngeliat ada sosok laki-laki lagi berdiri di pinggir jalan. Cowok, sendirian. Tangannya megang kayu kecil yang ujungnya itu patah. Dan di ujungnya itu kayak ada sesuatu lengket yang menempel.
warnanya merah pekat, agak gelap, kayak darah ya. Tiara makin ngedeketin cowok ini dan barulah dia sadar siapa ini sebenarnya. Ini adalah si Randy yang tadi kita sebut. Dia adalah mantan pacarnya Lastri. Randy yang gak sengaja ngeliat Tiara, dia panggil tuh kan, "Weh Tiara, mau kemana?" Dia samperin tuh si Tiara kan, jalan pelan tapi matanya itu kosong. Kayak orang yang abis ngelakuin sesuatu. Begitu udah di depannya Tiara, dia itu si Randy ini kayak berusaha buat ngalangin Tiara. Nah, Tiara yang gak suka digituin langsung didorong aja tuh si Randy. Sampai-sampai si Randy itu jatuh. Agak kaget Randy di situ kan, karena dia gak nyangka kalau Tiara bakal berbuat kayak gitu. "Bang, bocah, jangan sampai lu gue bikin kayak Lastri." Maksud Bang Randy apa? "Udah, kamu jangan ikut campur. Kamu pikir Lastri mati kenapa?" Abang yang ngelakuin? Di sini si Randy nggak jawab. Dia cuma senyum ke arah Tiara, habis itu ngoyor pergi. Tiara di situ langsung ngelanjutin lagi perjalanan menuju ke rumahnya Bidarsi. Di depan rumahnya Bidarsi, Tiara udah ngeliat ada beberapa kursi plastik berderet tuh. Ada juga terpal biru nutupin lorong samping rumah. Ya udah jelas banget lah suasananya kan. Kayak rumah duka. Tapi Tiara masih coba pikir positif dan masih mikir kalau ini adalah salah paham. Lastri nggak mungkin udah mati. Tapi matanya ngeliat nih ke bendera kuning yang ada di pagar. Dan di situ tertulis nama Lastri. Positif udahlah nih. Meninggal si Lastri. Akhirnya masuklah Tiara ke dalam rumah. Di dekat pintu ada beberapa warga lagi sibuk tuh ngegelar karpet. Ada juga yang nyiapin selang di lorong samping rumah. Mungkin itu tempat buat mandiin jenazahnya. Dan di situ semuanya kelihatan serius. Gak ada yang bercanda-bercanda atau apa. Gak ada ngobrol sama sekali. Tiara karena best friendnya si Lastri langsung aja tuh nyelonong ke dalam. Dia udah tahu di mana kamarnya Lastri, deket ruang tamu. Bener aja. Dari luar kamarnya Lastri, Tia ini udah bisa ngeliat, wah itu kamar. Karena nggak ditutup pintunya, kelihatan dalamnya itu berantakan banget. Spray udah acak-acakan, baju-baju udah bertebaran di mana-mana. Dan yang paling bikin shock adalah itu ada bercak darah di mana-mana. Ketika Tia masuk ke dalam kamar Lastri, wah, saking banyaknya darah di situ, bau amisnya kenceng banget. Pas dia masuk, tiba-tiba, ada bayangan hitam lewat persis di depannya Tiara. Tiara kaget kan, dia otomatis langsung mundur tuh selangkah. Langsung lah dia mikir, udah keluar aja lah dari kamar ini. Tapi baru aja dia mau keluar kamar, tiba-tiba dia ngedengar suara. "Tolong aku." Suara itu dia denger samar-samar bro. Sontak dia ngeliat lah, dari mana itu suara kan. Tapi di kamar itu gak ada siapa-siapa. Cuma dia tahu itu suaranya Lastri. Akhirnya teriaklah si Tiara ini kan, Mbak Lastri di mana? Sampai tiba-tiba, "Tiara, kamu ngapain di sini? Lastri nggak ada di situ, Tiara. Dia ada di samping rumah, lagi dimandiin." Tapi Bi, tadi beneran Mbak Lastri ada di sini. Saya denger dia minta tolong. "Jangan aneh-aneh, Tia. Lastri ada di samping. Dia sudah meninggal. Tadi siang Bibi yang temukan. Berdarah-darah di kamarnya." Tiara langsung mikir, darah di kamar. Tadi emang dia lihat kamarnya si Lastri ini berantakan, banyak darah gitu. Tapi dia nggak mau percaya gitu aja kalau Lastri emang beneran udah nggak ada. Batu banget sih ini orang. Udah jelas-jelas ada bendera kuning, tulisan Tiara. Lastri. Terus udah banyak orang nyiapin tempat pemandian jenazah lah, apa segala macem, masih bilang Lastri masih hidup. "Ayo, Bibi antar lihat Lastri." Itu dia, Lastri, Tiara. Jadi Mbak Lastri benar-benar sudah meninggal, Bi. Kan udah gue bilang dari tadi. Nggak denger kata-kata itu ya, si Bidarsi cuma diam aja tuh dan ekspresinya kayak gue begini nih. Oke, jadi keadaan almarhumah Lastri ini bener-bener gila. Mukanya lebam, kayak abis dihantem pakai benda keras. Matanya bolong. Bolong itu bola matanya hilang. Jari-jarinya bengkok nggak wajar.
kayak patah. Salah satu kakinya nggak bisa dilurusin, kayak sengaja dipelintir. Dan yang paling bikin Tiara lemes adalah kondisi perutnya Lastri itu udah kebuka. Kayak abis dibat. Darah masih netes-netes dari lukanya. Dan baunya bener-bener amis. Beberapa orang yang ada di situ sampai nutup hidung. Ada yang langsung nunduk, ada yang cabut, gak berani lihat. Ngelihat si Lastri lagi, Bidarsih jadi histeris lagi. Dia nangis-nangis, teriak-teriak, manggil-manggil namanya Lastri. Kayak orang kesetanan. Astagfirullah, ya Allah Lastri. Siapa yang udah tega giniin kamu, nak? Tiara yang udah nangis juga cuma bisa jongkok tuh nenangin Bidarsih. Dia elus-elus tuh Bidarsih kan sambil ngelihat ke arah jasadnya si Lastri. Nah, pas lagi ngelihat ke arah jasadnya si Lastri, nggak tahu ini mata sliwer gara-gara nangis atau apa. Tiara yakin banget kalau dia ngelihat jarinya si Lastri ini gerak, bro. Cuma herannya kok ibu-ibu yang lain yang juga ngeliatin jenazah itu kayak nggak ngeh. Berarti Tiara doang nih yang ngeliat. Cuma lagi-lagi Tiara mungkin salah lihat kali gitu kan. Dan dia ngomonglah ke jasadnya si Lastri ini. Yang tenang ya Mbak, ikhlaskan Mbak. Aku janji akan membalas mereka yang sudah tega menyiksa dan merampas nyawa Mbak Lastri. Hari udah mulai sore dan keadaan di luar hujan. Sementara jasadnya Lastri sekarang udah dibalut tuh pakai kain kafan. Pak Kades sama beberapa warga yang lagi ngurus makam tadi udah balik lagi nih ke rumahnya Bidarsih. Mereka langsung masuk ke dalam rumah dan ngelihat Bidarsih yang masih nangis aja tuh. Sekaligus ngelihat Tiara juga nih, bestinya Lastri, yang sama cuma duduk diem aja. Pak Kades bilang, Bidarsih, Tiara, yuk makam sudah siap, ayo kita jalan. Wah, ngedenger, ayo kita jalan. Wah, Bidarsih langsung histeris lagi tuh. Nangis makin kenceng. Nggak mau ngelepas keponakan. Padahal cuma keponakan, bro. Yang emang udah dia anggap sebagai anak dia sendiri. Tiara berusaha nenangin Bidarsih tuh kan. Udah, Bi ikhlas, Bi. Demi, ya supaya cepat-cepat Lastri ini dikebumikan. Sekarang jasadnya Lastri udah dibaringin tuh di ruang tamunya Bidarsih. Bau amis masih kecium, bro. Padahal itu jasad udah dimandiin, udah dikafanin, tapi tetap aja baunya kecium. Tapi yang aneh gini, bro. Kadang di sela-sela bau darah itu, bau amis gitu kan. Baunya tuh berubah, kayak bau-bau wangi. Wangi kembang 7 rupa. Di sini Tiara duduk di samping jasadnya Lastri. Tangannya masih megangin badan Lastri tuh, yang sekarang udah terbalut kain kafan. Bidarsih masih aja nangis, tapi yang Tiara notice adalah ibu-ibu yang lain itu udah ada yang nutup hidung, udah ada yang bisik-bisik kayak lagi ngomongin sesuatu. Ada yang cuma nunduk aja bengong tuh ngeliatin lantai. Nah, di momen kayak gini, si Tiara lagi-lagi ngeliat ada hal yang aneh. Nggak jauh dari jasadnya Lastri, di pojok ruang tamu itu. Asli dia tuh ngeliat ada sosok. Tingginya, bentuk tubuhnya, itu persis banget kayak Lastri. Tiara, bener nggak sih itu gitu kan? Tapi kok ibu-ibu yang lain nggak ada yang sadar. Cuma Tiara yang ngeliat itu. Tapi Tiara pikir, mungkin nih halu doang kali kan. Karena terlalu merasa kehilangan atau terlalu mikirin si Lastri. Habis itu si Tiara merem gitu kan. Oh, sosok tadi udah nggak ada. Berarti bener nih cuma halu doang. Habis itu jasad Lastri diangkat pelan-pelan. Dibawa keluar tuh. Dan untungnya hujan udah agak reda tuh. Cuma gerimis-gerimis kecil. Dan mereka semua mulai jalan ke pemakaman sore itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di tengah perjalanan mengantar keranda mayat itu menuju ke liang lahat, Tiara ikut juga di situ kan. Dan samar-samar di antara suara-suara la ilaha illallah itu, Tiara ini ngedenger ada suara orang nangis. Suaranya itu tipis, kayak ke bawah angin gitu loh. Tapi si Tiara penasaran, dia make sure dari mana datangnya suara nangis itu. Perasaan, ya emang sih ibu-ibu itu lagi pada nangis, cuma nangisnya tuh nggak yang
Ini tuh mendayu-dayu nangisnya. Makin lama suara tangisnya itu makin jelas. Dan ternyata yang dengar suara itu bukan cuma Tiara aja. Ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain juga ngedenger suara aneh itu. Mereka semua ngedenger, tapi kayak nggak ada yang mau ngobrolin soal itu. Akhirnya ya udahlah, mereka cuekin dan lanjut jalan. Bau amis darah udah hilang, tapi lagi-lagi keanehan yang terjadi di rumah duka tadi. Di sela-sela bau amis, muncul bau wangi kembang 7 rupa. Wah, warga-warga udah mulai gelisah nih kan. Ada yang saling lihat-lihatan, ada yang nutup hidung, ada yang bisik-bisik. Sampai tiba-tiba ada satu perempuan yang ikut ngiringin jenazah mendadak teriak. Jangan! Lepaskan! Sakit! Ketika Tiara lihat, dia kenal siapa perempuan itu. Itu namanya Bu Tini, tetangga dekat rumahnya Lastri. Nah, Bu Tini ini udah jatuh di tanah, bro. Mukanya pucat, matanya kayak melotot ke arah langit. Terus tiba-tiba tangannya kayak, wah, nutupin muka. Seakan-akan kayak ada yang mau nyerang dia. Jangan! Tolong! Sakit! Mataku sakit! Mulai nangis-nangis nggak karuan, tingkahnya nggak jelas. Sekarang dia udah geletak di tanah. Lalu tangan kanannya tiba-tiba nepok-nepok perutnya sendiri. Dan tangan satunya ngeremes mata tuh. Tiara coba perhatiin gitu kan, kok dia baru sadar. Dari tingkahnya Bu Tini itu kok mirip banget ya sama apa yang terjadi sama Lastri. Perutnya, matanya. Tiara mulai mikir ke arah mistis nih, bro. Jangan-jangan Bu Tini ini kerasukan Lastri. Secara tiba-tiba keluar lagi suara dari mulutnya Bu Tini. Mereka jahat. Kenapa Randy jahat? Bi, kayaknya Bu Tini benar-benar kemasukan Mbak Lastri deh. Lastri, Bi, tenang Bi. Yang sabar Bi. Lastri, maafin Bibi nak. Maafin Bibi, nggak bisa jagain kamu. Di situ, beberapa laki-laki termasuk Pak Ustadz coba buat megangin Bu Tini ini. Dan mulailah tuh baca-bacain doa. Proses pengantaran keranda jadi terhambat nih, bro. Diturunin dulu lah itu keranda di tanah. Pegel juga bawanya kan. Tapi Bu Tini ini coba buat didoain malah makin menjadi-jadi. Jangan, kalian jahat, sakit. Suaranya Tini berubah. Tadi yang meraung-raung sekarang jadi nangis-nangis ketakutan. Dan kata-kata terakhir dia adalah, bantu aku. Habis itu Bu Tini pingsan. Setelah itu beberapa bapak-bapak ngebopong Bu Tini tuh balik ke rumah duka. Dan yang lainnya ngelanjutin ngebawa jenazahnya Lastri menuju ke liang lahat. Di perjalanan ke makam itu, wangi kembang 7 rupa itu kecium lagi. Saking nyengatnya, beberapa ibu-ibu ini bukannya merasa senang bau wangi gitu, risih, nggak enak gitu loh, langsung nutup hidung. Dan singkat cerita sampailah di pemakaman kan, di liang lahat. Dan di sana udah ada 4 orang penggali kubur nih. Anehnya di sini para penggali kubur itu kelihatan bingung. Ternyata apa yang bikin mereka bingung itu Pak Kades lihat. Ketika Pak Kades deketin liang lahat yang udah digali itu, ternyata liang lahatnya itu kerendam sama air. Bingung lah kan, kalau udah kayak gini gimana caranya nguburin Lastri? Nah, di tengah-tengah kebingungan itu, wah, kilat menyambar. Dan hujan yang tadinya tinggal gerimis-gerimis, gede lagi itu, hujan deres lagi. Semuanya langsung pergi berteduh tuh di bawah pohon. Dari kejauhan mereka ngelihat liang lahatnya Lastri itu pelan-pelan terus keisi air sampai airnya itu udah mau sampai atas. Tanah yang tadinya padat sekarang udah becek parah, bikin wah, prosesi pemakaman ini makin susah. Lalu di antara suara hujan, suara petir, tiba-tiba salah satu penggali makam istighfar, kayak astagfirullah. Dia ngelihat ke satu titik. Sontak temen-temennya sama yang lainnya ngelihat ke titik yang dilihat sama si penggali kubur yang istighfar ini. Dan ternyata si penggali kubur ini ngelihat ada sosok perempuan lagi berdiri di antara pepohonan. Cuma berdiri aja tuh ngeliatin ke arah liang lahat. Singkat cerita, entah berapa lama mereka ngeliatin sosok perempuan itu, mereka dikagetin sama hujan yang tiba-tiba reda. Beneran tiba-tiba, bro. Kayak lagi berhenti itu hujan. Dan pas mereka semua nengok ke dalam liang lahat, mereka lebih kaget lagi karena tadi yang udah kerendam parah itu liang lahat mendadak kering, bro.
airnya nggak ada, kayak yang udah habis disedot sama tanah. Iya sih, emang nantinya bakal keserap juga sama tanah, cuma kan nggak mungkin secepat itu. Cuma lagi-lagi bau kembang 7 rupa itu kecium. Nggak tahu maksudnya apa itu ya, bau kembang 7 rupa, bro. Nah, karena situasi udah memungkinkan sekarang untuk melanjutkan prosesi pemakaman, Pak Kades bilang, udah ayo langsung kita mulai aja, kita makamkan si Lastri. Warga mulai tuh nurunin kerandanya pelan-pelan. Di situ nggak ada kendala, nggak ada hambatan tuh, alhamdulillahnya semuanya lancar. Lastri berhasil dikuburkan. Ketika Pak Ustadz mulai baca doa ya di atas liang lahat itu, bau kembang 7 rupanya tuh makin kenceng banget. Tapi semuanya bodo amat lah, tetap fokus ngebantuin baca doa gitu kan. Sampai akhirnya pemakaman selesai. Warga mulai pada bubar dan balik tuh ke rumah mereka masing-masing. Tinggal Bi Darsi, Tiara, Pak Kades sama Pak Ustadz tuh yang masih stay di kuburan. Lastri, istirahat yang tenang ya. Setelah selesai berdoa, Pak Kades sama Pak Ustadz pamit buat balik. Bi Darsi masih kelihatan berat tuh ninggalin makam. Begitupun Tiara. Sebelum pulang, Bi Darsi sempat nyebarin kembang 7 rupa tuh di atas makamnya Lastri. Bi Darsi masih kepikiran, ada satu hal yang nggak bisa dia lupain. Kalau Lastri ini dikuburkan dalam keadaan nggak utuh. Ya kan, matanya itu nggak ada. Setahu gua, maafin kalau salah, kalau bisa benerin gitu ya. Kalau dalam Islam tuh emang mayat itu harus dikuburkan secara utuh, bro. Artinya nggak boleh ada anggota tubuh yang nggak dikuburkan. Habis dari makam, Tiara mutusin buat nginep di rumahnya Bi Darsi. Nemenin lah gitu, kesian kan nih orang sendirian. Dan rumah itu udah lumayan sepi, nggak ada Lastri. Kesian banget nih Bi Darsi, mesti berduka sendirian gitu loh. Tapi nggak mungkin lah nginep di rumahnya Bi Darsi terus tidur di kamarnya Lastri almarhumah gitu kan. Serem. Akhirnya dia mutusin buat tidur berdua di kamarnya Bi Darsi. Di jalan pulang ke rumahnya Bi Darsi, badannya Tiara udah berasa capek. Kakinya pegel, pala udah mulai puyeng nih. Mungkin karena kehujanan kali. Di persimpangan jalan, Tiara sempat ketemu sama ibunya. Lagi jalan sama bestinya tuh, si Bu Halimah yang doyan banget ngegosip tuh. Ditanyain sama si Bu Yati kan, Tiara mau kemana? Nggak pulang gitu kan. Ya Tiara bilang di situ kalau dia mau nginep di rumahnya Bi Darsi, mau nemenin. Awalnya Bu Yati agak bingung. Emang berani tidur di situ? Itu kan lokasi tempat Lastri meninggal. Tapi Tiara bilang, Tiara nggak takut, Bu. Izin nginep ya. Bu Yati bilang, ya udahlah kalau gitu. Tapi jangan lama-lama. Ibu di rumah juga nih sendirian. Singkat cerita, menjelang maghrib, Tiara sama Bi Darsi sampailah di rumahnya Bi Darsi. Harum bunga sama kapur barus masih kecium tuh di sekeliling rumahnya Bi Darsi. Malamnya, Tiara udah ada di kamar. Tiduran sebelahan nih sama Bi Darsi yang udah tidur duluan. Kamarnya Lastri ada di seberang kamar Bi Darsi. Pintunya ketutup rapet. Tapi nggak tahu kenapa di sini Tiara nggak bisa tidur. Matanya melek aja tuh kan, ngeliatin langit-langit kamar. Pikirannya masih muter-muter soal apa yang terjadi tadi siang, soal Lastri. Soal pemakaman dia yang aneh. Lampu kamar udah dimatiin. Pintu udah dikunci. Itu hening. Tapi tiba-tiba sontak Tiara nengok ke arah jendela. Itu jendela kamar, perasaan udah dikunci, slotnya udah dimasukin. Kok tiba-tiba kebuka sendiri? Apalagi nggak ada angin, nggak ada apa, bro. Wangi bunga yang tadi nyebar di dalam rumah itu sekarang berubah jadi bau busuk. Dia liatin ke arah jendela itu dan sekarang udah ada seseorang yang berdiri. Perempuan. Cuma diem aja, nggak bergerak. Matanya nggak ada, bro. Kosong, hitam. Tiara tahu siapa ini. Mbak, Tiara, tolong aku nggak ikhlas, Tiara. Sosok itu mulai bergerak, makin ngedeket ke arah jendela. Dan makin kelihatan jelas sama Tiara mukanya. Tiara yang panik gak sengaja nyenggol Bi Darsi itu yang masih tidur. Dia bangunin lah sekalian tuh kan. Bi bangun. Tapi Bi Darsi ini entah dia emang kebo apa gimana, kagak bangun-bangun, bro. Makin panik Tiara karena sosok itu makin lama makin ngedeket. Sampai Tiara ini bilang, Mbak jangan ngedeket, Mbak. Saya takut. Tapi sosok itu sekarang sambil senyum tetap ngedeket. Dan ngedeketnya itu bukan kayak jalan, bro. Melayang. Set. Diiringi bau busuk yang menyengat. Tiara yang udah gak kuat
pingsan di situ. Besok paginya, Bik Darsi bangun. Beres sholat subuh, dia duduk di kasurnya tuh sambil ngeliatin Tiara yang masih tidur. Padahal Tiara pingsan. Habis itu Bik Darsi keluar dari kamar, entahlah dia mau ngapain. Gak lama, Tiara bangun, tapi badannya masih lemes di situ. Dia bangun, ngucek-ngucek mata, ngeliat ke sekitaran, Bik Darsi udah nggak ada. Dan tiba-tiba langsung kebayang lagi tuh kejadian yang semalam, yang perempuan di jendela itu. Sampai tiba-tiba, Assalamualaikum. Ada suara dari depan rumah. Tiara yang denger itu langsung buru-buru bangun dan jalan ke pintu depan. Ternyata di depan rumah itu ada satu laki-laki namanya Om Nanang. Om Nanang ini bapaknya Randy, juga omnya Lastri. Karena dia ini adik dari almarhumah ibunya. Mukanya Om Nanang ini kelihatan capek, kayak orang yang habis perjalanan jauh. Tiara, kamu menginap di sini ya? Bik Darsi mana? Iya Om, Tiara bantuin Bik Darsi supaya nggak sendirian. Om, Randy kemana? Kok nggak datang pas pemakaman Mbak Lastri? Om nggak tahu, Tiara. Om belum pulang ke rumah. Dari kota, Om langsung ke sini. Tiara nggak banyak tanya lagi di situ dan Om Nanang langsung masuk ke dalam. Langsung pergi ke kamar Lastri yang ternyata Bik Darsi ada di situ lagi duduk bengong aja. Di sisi lain, Randy baru pulang dari nongkrong tuh di desa sebelah. Ternyata dia ini kabur bro. Dia tahu banyak orang di kampung itu yang pada ngomongin dia. Sejak Lastri ditemukan meninggal, sengaja tuh dia nggak nongol. Akhirnya Randy mutusin buat pulang ke rumahnya tuh. Dan pas sampai rumah nggak ada siapa-siapa karena bapaknya masih di rumah Bik Darsi. Jadi, waktu malam itu, inilah yang terjadi. Malam itu di rumahnya Lastri, Randy itu sempat ngendap-ngendap. Dan dia masuk ke dalam kamar Lastri lewat jendela. Randy ini sayang banget sama si Lastri. Sayang banget. Tapi Lastri malah nikah sama orang lain. Terus balik ke desa udah hamil. Dan ini bikin Randy marah. Dia nggak pakai mikir panjang waktu itu, tangannya itu kayak gerak sendiri. Dia kayak nggak bisa ngebiarin Lastri ini hidup bahagia sama orang lain. Emang sebucin itu si Randy ini. Saking bucinnya, sekarang ngarah ke toksik nih bro. Makanya dia menghabisi Lastri demi rasa cinta dia ke Lastri. Nggak make sense kan? Lu mau tahu kemana matanya si Lastri? Itu Randy yang ngambil. Sengaja dia simpen supaya dia katanya bisa tetap lihat Lastri kapanpun dia mau. Psikopat anjay. Nah pas lagi bengong mikirin soal itu, tiba-tiba si Randy yang lagi di rumah sendirian ngedenger suara dari luar rumahnya. Sakit, kembalikan dua bola mataku. Suara itu dari arah jendela. Di situ Randy langsung bengong karena dia tahu suara siapa itu. Dan dia nggak berani nengok ke jendela. Pokoknya semenjak kematiannya Lastri, Randy ini nggak tenang bro sebenarnya. Dia ngerasa tuh kayak terus diawasin. Balik lagi ke jendela itu, Randy berusaha buat mikir positif. Berusaha menganggap kalau itu cuma halusinasi dia aja. Tapi suara itu, suara sakit. Kembalikan mataku. Terus berulang-ulang dan makin lama makin ngedeket. Sampai lama-lama samar-samar di pojok kamar Randy ada bayangan berdiri. Bayangan itu lama-lama ngebentuk kayak sosok perempuan. Bajunya berdarah-darah. Ngebelakangin Randy. Randy tahu siapa itu. Dan dia di situ udah ketakutan setengah mati. Dia udah terbata-bata tuh udah. Lastri, aku baru kayak gitu. Tiba-tiba si Om Nanang pulang tuh bapaknya. Assalamualaikum. Ketika Om Nanang datang, sosok itu hilang. Randy buru-buru keluar kamar tuh nyamperin bapaknya. Om Nanang lagi duduk tuh di ruang tamu. Duduk di kursi. Dan Randy ikutan juga duduk di kursi. Dan gak pakai aba-aba apa-apa. Bapaknya si Randy ini langsung nembak. Randy, jujur. Kamu apain si Lastri? Randy cuma nunduk aja tuh. Cuma diem aja tuh. Gak berani ngeliat bapaknya. Diem tuh beberapa menit. Ya kan? Sampai akhirnya Randy kabur nih. Masuk lagi ke dalam kamarnya. Bapaknya udah gak bisa tinggal diem di situ. Dia ikutin tuh si Randy masuk ke kamar. Masuk ke kamar, Randy langsung ngebuka lemari tuh kayak nyari sesuatu di antara tumpukan baju. Ada kain putih di situ, kain putih yang udah banyak darah kering. Jadi kain putih ini kayak ngebungkus sesuatu bro. Randy ambil kain itu dan dia buka. Mungkin karena saking gemeterannya, kain itu jatuh, brak,
Dan keluarlah apa yang ada di dalam kain itu, yaitu sepasang bola mata. Gak lama bapaknya Randy masuk. Brek! Apa itu Randy? Ngelihat bapaknya Randy ke bola mata itu. Wah, langsung merah tuh mukanya Om Nanang. Emosi. 2 hari kemudian, kabar itu langsung nyebar ke seluruh penjuru desa. Randy akhirnya ditangkap sama polisi dan itu bapaknya sendiri yang ngelaporin anak Dajjal ini. Dan emang sih, beberapa warga udah ngira kalau pasti ini pelakunya adalah Randy. Bahkan Bu Yati, ibunya Tiara sama Bu Halimah itu, kan mereka ini tetangga deketnya Bidarsi gitu ya. Dan mereka emang kayak ngelihat sesuatu. Kayak ngelihat ada yang lewat di depan kamarnya Lastri malam itu. Tapi mereka lebih milih buat diem. Nggak mau ngomong ke siapa-siapa. Padahal Bu Halimah ini tukang gosip, anjay tukang... Oh, pantesan di awal tadi mereka ini kayak ngerasa bersalah gitu. Cuma sekarang semuanya udah jelas. 2 matanya Lastri dikuburkanlah di liang lahatnya Lastri itu. Tapi itu nggak bikin semuanya berakhir gitu aja. Setahun kemudian suaminya Lastri namanya Jody pulang ke desa. Selama ini dia kerja di luar kota. Mungkin karena waktu itu nggak ada cara berkomunikasi atau gimana gitu ya. Belum ada HP. Dia nggak tahu kalau istrinya udah meninggal dengan cara yang tragis. Begitu dengar kabar ini, langsung marah besar tuh. Dan walaupun dia ngedenger kalau Randy udah di penjara, dia nggak puas. Dia mau Randy ini mati. Cuma kelanjutannya, apakah bakal dihukum mati atau enggak, entahlah. Yang pasti, desa X ini sudah menyimpan satu cerita yang nggak bakal pernah dilupain sama penduduknya. Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, siapa yang bucin di sini jangan kayak gitu ya. Jangan kayak si Randy nih. Ya, cari cewek lain. Makanya jangan toksik jadi orang. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue Joe. Sampai ketemu di next house horror.